Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Ini adalah Honda Jazz GD3. Jazz ini merupakan Jazz generasi pertama. Nah, di awal Maret kemarin, Honda resmi menghentikan pemasaran dari Honda Jazz ini. Sebenarnya Honda Jazz itu tidak benar-benar disuntik mati ya. Jadi di negara asalnya di Jepang, Honda Jazz atau Honda Fit itu sebenarnya masih produksi dan lanjut di generasi keempatnya. Cuman untuk pasar Indonesia, Honda Jazz itu generasi yang terbaru itu tidak masuk ke pasar Indonesia dikarenakan mungkin tidak sesuai dengan pasar dari Indonesia itu sendiri. Nah, tetapi Honda mengisi kekosongan hatchback ini dengan mengeluarkan Honda City hatchbacknya. Kita lihat desain eksterior dari Honda Jazz ini ya. Jadi desainnya ini benar-benar ini merupakan desain 20 tahun yang lalu dan ini di tahun sekarang pun nggak terlihat tua ya. Jadi desain yang aerodinamis dan beberapa lekukan yang pas itu membuat mobil ini masih terkesan manis lah di tahun 2021 ini. Nah, dia di headlamp karena ini yang sudah versi facelift ya, dia bentuk bempernya juga beda. Nah, dan ini juga yang PTEC. Jadi kalau yang PTEC dan IDC itu dari depan terlihat dari bentuk bempernya seperti ini gitu ya. Kemudian tidak ada perubahan dari awal keluar sampai faceliftnya, cuman hanya beberapa sentuhan di bumper dan di headlamp. Jadi headlampnya ini sudah ada klaster warna body gitu ya. Bohlam-bohlamnya pun dia masih menggunakan bohlam-bohlam halogen. Kita lihat di bagian sampingnya. Nah, ini merupakan ciri khas dari Jazz ya, dari generasi pertama, dari GD, GE sampai generasi ketiga GK-nya. Jadi dia masih tetap mempertahankan kaca ini ya. Ini sebenarnya fungsinya bagus itu untuk meminimalisir blind spot gitu ya dari sebuah mobil gitu. Spion juga peletakannya di sini. Ini kalau dari samping sih sebenarnya Jazz IDC dan Jazz VTEC itu hampir sama lah ya gitu, cuman ada tambahan side skid di bawah. Dan bedanya kalau yang IDC itu pengereman belakang itu masih tromol, sedangkan yang VTEC ini sudah cakram di keempat rodanya. Ini tuas pembuka pintu juga masih model seperti ini dengan side body molding ya. Talang air juga ini yang aftermarket gitu ya. Nah, ini meskipun model cungkil seperti ini, tapi dia memiliki outer yang terkesan lebih manis gitu. Nah, di bannya kalau ini kan dia sudah diganti dengan velg ring 16. Originalnya dia memakai velg ring 15, sedangkan ini sudah diganti dengan velg ring 16 dengan profil bannya 185/55 ring 16. Nah, kita lanjut di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya dia sudah memiliki spoiler ya, spoiler seperti ini, tambah kaca belakang dia sudah ada defogger, ada pembasuh wipernya, wiper belakang juga sudah ada. Jadi ini untuk kaca belakang dia sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, Honda Jazz ini juga terkenal dengan beberapa kepraktisannya dari sebuah hatchback ya. Jadi kita lihat kepraktisan dari dalam bagasinya. Ini bagasinya seperti ini ya. Jok dia bisa dilipat. Jadi kalau jok nggak dilipat nih bagasinya dapat kayak gini, dia cukup luas bagasinya. Nah, kalau dilipat nih dia juga mendapatkan spare yang luas, dan ini sebenarnya masih bisa rata lantai gitu bagasinya. Nah, kita coba lipat rata lantai dan terlihat seperti ini. Nah, untuk bagian stop lampnya, dia stop lampnya udah ada perpaduan ya antara LED, tapi LED-nya dia bukan LED bar, masih LED ya titik-titik seperti ini. Tapi ini stop lamp dan lampu malamnya dia sudah LED. Tapi sen dan lampu atret, lampu mundur dia masih menggunakan bohlam-bohlam yang halogen gitu.
Nah, kita lagi ada di interior dari Honda Jazz GD3 ya, atau Jazz generasi pertama ini. Jadi Jazz itu memang terkenal dari kepraktisan interiornya gitu. Nah, kuncinya nih. Kuncinya seperti ini, bisa teman-teman lihat kuncinya seperti ini. Dan di interior untuk model ya. Model ini saya rasa ini model masih tergolong futuristik lah ya untuk ukuran mobil di 20 tahun yang lalu gitu ya. Model ini juga dipakai di Honda City, jadi modelnya hampir mirip dengan Honda City, cuman beberapa konsol-konsol itu ada sedikit berbeda. Untuk bahan, dia bahan masih menggunakan bahan-bahan plastik. Ini plastik-plastik keras sampai sini. Cuman dia kalau ini halus plastiknya, sedangkan kalau yang ini dia agak bergelombang gitu ya. Kalau yang plastik dashboard sebelah sini. Nah, dia bahan fabric juga ada di sebelah kanan trim, dan joknya juga dia berbahan fabric seperti ini gitu ya. Untuk kepraktisannya nih kita lihat nih. Dari sebelah kiri dia laci. Dia lacinya cukup luas dan dia ada dua klaster, ada atas dan bawah. Dan uniknya di bawah ini bisa kita buka nih. Bisa kita tarik untuk dibersihin gitu ya. Jadi kita tarik, kita bisa bersihin dalamnya. Ini cukup unik gitu ya, cukup praktis gitu. Kemudian di bawah juga dia ada tempat penyimpanan terbuka yang lebar, dan itu memanjang sampai ke sebelah bawah setir dari pengemudi. Di atas dia ada kisi-kisi AC ya. Kemudian dia lampu hazard, dan ini nih head unit dia sudah diganti dengan double din. Dia ada untuk defogger, kemudian ini untuk menutup dan membuka arah angin di tombol AC. Ini arah angin AC, pengaturannya juga cukup lengkap ya, sampai ke heater juga dia ada gitu. Ke bawah, nah ininya juga tempat-tempat penyimpanannya juga cukup, istilahnya apa ya, ini cukup praktis dan banyak sekali tempat penyimpanan di Honda Jazz GD3 ini. Dia ada power outlet, kemudian ada konsol ini, dan ini tempat penyimpanan masih bisa kita buka dan kita mendapatkan ruang yang cukup dalam gitu ya. Ini ada partisi-partisi gitu, dia ada pemisah-pemisah antar bagiannya. Di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, dia juga ada partisinya lagi. Jadi ini cukup praktis, itu dia bisa jadi cup holder di sini gitu ya. Nah, karena ini transmisi manual seperti ini. Rem dia masih rem tangan seperti biasa, dan cup holder ada di belakang seperti itu. Nah, kita lihat trim dari pengemudinya. Ini dia ada power window ya, auto up, auto down. Ini untuk kaca dari pengemudi, sedangkan yang lainnya masih belum. Dia ada window lock di sini. Ini ada door lock yang finishingnya sudah chrome. Ini sebenarnya bahannya bukan seperti ini ya, orinya fabric, cuman ini diganti dengan bahan sintetik. Kemudian ke bawah dia ada side pocket yang cukup besar, dan speaker ada di sini, dan tweeternya ada di sebelah sini, sebelah pojok depan itu ya tweeternya. Kita lihat di sini nih, ini ada kaca ini. Kaca untuk ya, ini khas dari Honda Jazz, dan ini sebenarnya membantu juga untuk minimalisir blind spot. Kita lihat klaster speedometernya nih. Nah, untuk speedometernya, dia speedometernya ada 3 klaster. Satu di kiri ini buat tachometer, kemudian di tengahnya ada speedometer, dan di sebelah kanan ini ada full meter dan odometernya ya gitu. Ini ada pengaturan kecerahan nih, kecerahan dari speedometernya gitu. Indikator-indikatornya juga ya sama ya, indikator aki, oli, kemudian engine malfunction, kemudian pintu nih ya, dan parkir brake gitu. Nah, lanjut di bagian setir. Setirnya ini ada logo Honda yang merah gitu ya. Ini terkesan lebih sporty di mobil Jazz VTEC. Kalau di IC itu dia belum merah gitu ya, dia masih masih krum-krum biasa gitu. Dia pengaturannya sudah bisa, nah sudah bisa tilt steering, tapi masih belum teleskopik. Kemudian di sebelah kanan dia ada electric mirror di sini, arah semburan AC, dan ke bawah dia juga masih punya tempat penyimpanan itu gitu ya.
tempat penyimpanan terbuka di bawah setir ini. Jadi tempat penyimpanannya ini cukup banyak gitu di Honda Jazz. Kemudian di pengaturan kursinya juga cukup lengkap. Dia sudah bisa ya sliding, reclining yang manual, dan sudah ada height adjuster di kursinya meskipun masih serba manual gitu ya. Kita tengok di bagian belakangnya. Nah, kita tengok di row kedua dari Honda Jazz GD3 ini. Jadi ini pelipatan kursinya seperti ini ya. Kalau kita mau ngelipet rata lantai itu, kita tarik dulu bawahnya, tarik dulu bawah. Dan untuk menahan posisi kursi seperti ini, dia tidak membutuhkan tali. Jadi praktisnya dia cukup ditarik ke bawah seperti ini, dan ini ngunci. Ini nggak butuh tali pengikat ke belakang. Ini cukup praktis gitu ya. Nah, kita lihat juga di row keduanya. Di row kedua nih, kita sebelah sini nih posisi mengemudi saya tadi, kita masih mendapatkan legroom yang cukup lumayan luas, headroomnya juga cukup luas, dan di belakang ini kalau ini ada sih ya cup holder sebelah sini. Masih beruntung dapat cup holder belakang karena di sebelah pintunya dia tidak memiliki cup holder gitu, jadi cuman ada speaker doang. Handle-nya sama kayak yang di depan, dan ini ada untuk power window-nya gitu. Honda Jazz generasi pertama atau GD3 ini dijual dengan dua tipe mesin ya. Pertama dia IC dan ada yang VTEC. Nah, Jazz ini merupakan Jazz VTEC, di mana mesin VTEC ini memakai mesin 4 silinder segaris injeksi. Mesin ini mengeluarkan tenaga sebesar 110 PS dengan torsi 143 Nm di angka 4800 rpm. Nah, ini jauh lebih bertenaga dibanding saudaranya yang versi IC dengan tenaga keluar sebesar 87 PS dan torsi 128 Nm. Nah, dengan beberapa fitur dan kepraktisan serta desain yang terlihat tidak terlalu tua, jadi Honda Jazz GD3 ini masih layak untuk dipinang di tahun 2021 ya. Pasarannya untuk yang VTEC 2007 manual ini ada di angka 85 sampai 90 juta tergantung kondisi gitu ya. Kalau IC-nya itu harganya di bawah Honda Jazz VTEC ini gitu ya. Nah, oke, sekian video dari kami. Bantu like, komen, dan subscribe agar kita lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.